Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin masih banyak di antara kita yang belum sempurna dalam memahaminya. Nah, seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah masih sibuk ya Pak Kiai ya. Tapi selalu bisa berbagi di Gapai Kemuliaan. Harus. Ini saya tuh sebagai salah satu yang merasa banyak sekali insight yang saya dapat dari Pak Kiai ya, terutama soal fikih ya. Ini jadi apa ya, lebih memudahkan kita dalam pemahaman fikih karena sesuai sehari-hari. dengan komitmen kita pertama di CNN agar Gapai Kemuliaan ini dipahami dan dipersepsikan seperti orang mengaji, saling berbagi ilmu. Boleh jadi pertanyaan Mila itu yang membuka wawasan keilmuan saya. Saya juga dapat ilmu yang banyak ketika saya menyampaikan begitu banyak jawaban pemirsa di Gapai Kemuliaan. Betul. Dan saya sudah sekarang udah mulai menyiapkan catatan Pak Kiai. Jadi itu penting sekali ya mencatat. Jadi bagi Anda pemirsa yang juga ingin mencatat tuh boleh sekali. Nah, saya juga mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, pemirsa Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, bahasan kita yang pertama ini seputar hutang. Jadi insya Allah sih pembahasan kita ada hutang, ada waris. Nah, ini kan juga apa ya, problem-problem yang sering kita hadapi sehari-hari, tapi kadang-kadang karena akses yang terbatas kita bingung dalam menyelesaikan secara syariat gitu ya. Soal hutang, Pak Kiai, bagaimana hukumnya ketika ada anak memiliki hutang pada orang tuanya tapi orang tuanya sudah meninggal? Apakah si anak tetap juga memiliki kewajiban untuk membayarnya? Dan bagaimana kemudian mekanismenya ketika si anak ini juga memiliki saudara-saudara lain yang juga menjadi bagian dari ahli waris? Tafadhol Pak Kiai. Hutang itu, kalau hutang harta kepada sesama manusia siapapun, itu dipahami dalam fikih itu sebagai hak adami, hubungan antara manusia. Ini di akhirat relasinya rumit ini, beda dengan hubungan dengan Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Astaghfirullah dari dalam hati diampuni. Tapi kalau hutang tidak, karena dia berbasis akad kan. Jadi kalau akad meminjamnya adalah hutang, maka akad kalau mau tidak ditagih itu ada namanya ibro, membebaskan. Dah hutangmu saya maafkan. Kan begitu. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka hutang itu tetap harus dibayar. Karena tidak terkait dengan kepada siapa saya yang meminjam saja kan. Karena kalau nanti orang yang saya pinjam uangnya itu sudah meninggal, maka hak harta tadi jatuh kepada ahli warisnya. Pada pertanyaan yang Mila sampaikan, kalau ada seorang anak pinjam uang sama bapaknya, Pak saya pinjam uang untuk usaha. Kata bapaknya, bener ya, ini pinjam. Akadnya pinjam jangan punya kalimat bersayap nih, pinjam betulan. Maka itu dibangun dengan akad namanya al-qardu, hutang piutang. Meninggal, maka orang yang punya hutang ini kan punya ahli waris. Maka orang yang punya hutang tadi itu harus membayarkan kepada ahli waris sang bapak tadi. Dalam kaitan ini kan ada saudara-saudaranya. Terus nggak boleh milah semena-mena. Loh, anak tadi kan ahli waris. Dia bukan ahli waris tunggal. Dia bagian dari ahli waris. Oleh karena itu dia punya kewajiban untuk membayarkan hutangnya dulu. Kalau nanti dia mau konversi kepada bagiannya, nggak apa-apa. Misalnya lakukan konsolidasi nih. Setelah dibagi harta waris, ternyata anak yang minjam tadi itu dapat bagian 1 miliar. Sementara hutangnya itu senilai 700 juta. Maka dia tinggal menerima bagian 300 juta. Tapi kondisinya berbeda, misalnya dia anak tunggal tuh berarti sudah sudah ini ya Pak Kiai. Kalau itu kan pemegang saham, pengendali, komisaris utama itu jadi sudah. Nggak perlu repot sih sebenarnya. Tidak perlu repot. Tapi itu tadi ya, itu juga bisa artinya tidak menutup juga kemungkinan kalau hutang itu bisa dikomunikasikan dengan misalnya saudara-saudara yang lain. Misalnya gini Pak Kiai, oh ya udahlah,
kalau kayak gini udahlah dibebaskan hutangnya. Misalnya saudara-saudara yang lain seperti itu, Oh itu ya nggak bagaimana? apa-apa Oh nggak kalau apa-apa dia ya? ridho. Tapi ingat ya, dalam konsep harta waris, ridho itu kadang-kadang Aduh, tidak sepenuh hati. betul sih, Jadi kalau masalah ridho. saya dulu diajarkan oleh guru-guru saya, kalau meminta keridhoan pada aspek yang terkait dengan pembagian warisan, itu tidak diflor di depan semuanya. Tapi harus pendekatan secara personal, satu demi satu. Ya, datangi. Kakak nomor satu, kak, saya kan memang punya hutang kak. Ini kira-kira setelah orang tua nggak ada, kira-kira kakak rela nggak? Kalau hutang saya ini udah nggak usah dibayar aja kak ya gitu. Terus kakaknya iya sudahlah kamu kan adik saya tercinta. Baru satu. Nih, datangi yang semuanya. Oke. Kalau di floor kita nggak tahu hati orang kan. Iya, Terus tiba-tiba kakak iya yang sih. cinta tadi ngomong, iyalah ini kan adik tercinta sudahlah. Tapi kita nggak tahu Saudara yang lain perasaan misalnya. saudara nomor 2 dan nomor 3. Kalaupun mereka menjadi ridho, bisa jadi sudah sah, nggak ada dosa juga kan? Karena mereka sudah terucap. Kan kita menghakimi dan menghukumi itu dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Tapi boleh jadi kata guru saya nanti kehilangan keberkahan. Karena itu tidak lahir dari ketulusan hati, tapi dari perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak untuk melakukan aksi yang berbalik dengan keputusan saudara tua tadi. Oke, memang harus hati-hati kalau Hati-hati. urusan waris, urusan hutang itu dengan keluarga tuh itu bisa jadi apa ya Pak Kiai? Jangan sampai warisan itu menjadi titik awal Iya, perpecahan di kalangan keluarga. Kalau bahasa orang Jawa tuh harta waris tuh malati gitu. Kalau kita Iya. nggak hati-hati, ada yang nggak ridho, itu Iya, malah jadi. iya. Tapi Pak Kiai misalnya gini, anak nih tadi ya berhutang sama orang tua yang sudah meninggal, tapi dia merasa begini, bapak sama ibu waktu itu sudah bilang bahwa sudah mengikhlaskan. Iya. Tapi kondisinya tidak ada saksi Pak Kiai. Iya. Nah ini kadang-kadang gimana? Apakah juga Tergantung perlu? ahli waris yang lain. Oke. Gitu loh. Ketika ahli waris percaya dengan dia, ya maka itu sudah selesai. Tapi kalau dia tidak bisa meyakinkan dan sebagai alat bukti, maka orang tadi ada pada pihak yang lemah. Gitu loh. Karena dia tidak memiliki alat bukti dan dia tidak memiliki saksi. Oleh karena itu Mila, di dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang itu berkaitan dengan hutang piutang. Kepada orang tua, apakah saat meminjam atau saat membayar, saat melunasi atau saat dimaafkan, itu tetap diharuskan adanya catatan tulisan. Kalau tidak cukup dengan itu, maka perlu adanya saksi. Gitu loh. Ini pemirsa ya, saya pernah dapat satu kasus di pengadilan agama yang kemudian saya diminta pandangannya, itu tragis sekali gitu loh. Jadi sang anak tadi itu terbalik, ini anak yang baik sama orang tua. Jadi orang tuanya butuh uang untuk usaha, dia bilang, sudah nak nanti yang tanah itu saya jual kepada kamu, saya jual kepada kamu, tapi tidak melakukan persyaratan administrasi alih kepemilikan, sehingga saudara yang lain tetap punya persepsi bahwa itu hartanya bapak, tanpa dia pernah tahu bahwa bapak sudah menjual kepada anak tertua atau anak keduanya. Anak itu mau klaim bahwa ini sudah punya saya karena dulu bapak pinjam uang saya, tidak ada yang percaya. Maka ketika bertanya kepada saya, kalau Anda lemah secara administrasi, kan hakim itu memutuskan berdasarkan alat bukti. Maka terima itu. Tetapi saya katakan, sebagai bentuk pertanggungjawabanmu sebagai anak yang berbakti, apalagi waktu itu saya lihat, dia datang ke pengadilan mobilnya bagus. Saya bilang, relakan itu untuk bapakmu. Itu birrul walidain. Itu wirid yang paling manjur untuk kamu mengembangkan hidupmu. Apa yang terjadi? Dengan mata kepala saya ketika anak itu legowo, itulah Pak yang sudah saya niatkan dalam hati. Maka hari ini hidup dia itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Walaupun dahulu dia dihitung rugi secara materi. Itulah hubungan anak dengan bapak, ibu dengan anak. Jangan pernah sekedar hubungan formalitas. Engkau saat menguburkan bapakmu, kau harus yakin bahwa kau sudah kehilangan seorang laki-laki yang berani mengorbankan apapun demi membesarkanmu. Jadi soal warisan itu hati-hati betul Mila ya, hubungannya seperti itu. Oke, menarik sekali Pak Kiai. Masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.